di atas hamparan luas Arktik yang tak berujung, atau di daerah pegunungan yang sulit dijangkau. Di tempat di mana transportasi tradisional tak berdaya, New Generation Airships melayang perlahan dan megah di angkasa dengan keanggunan yang memukau. Terlihat seperti fiksi ilmiah, tapi sebenarnya tidak. Ini adalah kenyataan yang sudah mampu mengubah cara penambangan logam tanah jarang. Logam tanah jarang adalah dasar dari teknologi modern, mulai dari ponsel pintar dan mobil listrik hingga turbin angin dan elektronik militer. Namun penambangannya adalah proses yang cukup rumit, mahal, dan sangat sensitif terhadap lingkungan. Banyak deposit berada di wilayah terpencil dan belum berkembang, di mana sulit untuk mengirimkan peralatan, orang, dan perlengkapan. Dan disinilah New Generation Airships hadir untuk membantu. Ringan, lincah, mampu terbang dengan kecepatan rendah dan mendarat di permukaan yang belum dilengkapi. Mereka menjadi jembatan antara peradaban dan wilayah yang sulit dijangkau. Berkat sistem pengangkatan hibrida dan material modernnya, kapal udara seperti ini dapat mengangkut puluhan bahkan ratusan ton kargo tanpa memerlukan bandara atau jalan. Mereka mengantarkan instalasi modular untuk penambangan dan pengolahan, kru dan para spesialis, serta modul energi. Semua yang dibutuhkan untuk memulai tambang penambangan sumber daya alam. Dan setelah pekerjaan selesai, mereka juga pergi dengan tenang, meninggalkan jejak seminimal mungkin. New Generation Airships alat transportasi, kunci untuk penambangan sumber daya yang berkelanjutan, fleksibel, dan bertanggung jawab. Mereka memungkinkan kita memperoleh material penting di tempat yang sebelumnya tidak mungkin dengan dampak lebih kecil pada planet ini. Teknologi tidak hanya mengubah cara kita hidup, tetapi juga cara kita menambang segala sesuatu yang membuat teknologi itu sendiri mungkin. Dulu kapal udara adalah simbol masa depan. Kapal-kapal raksasa di langit ini yang meluncur dengan lembut di antara awan pernah mengangkut penumpang melintasi lautan. Mereka melakukan penerbangan jarak jauh yang memecahkan rekor dan tampak seperti keajaiban rekayasa sejati. Namun itu segalanya berubah dalam sekejap. Kapal udara menghilang dari langit, tapi mengapa? Dan benarkah ada yang melarangnya? Bencana yang paling terkenal adalah tenggelamnya kapal udara Jerman Hindenburg pada tahun 1937. Kapal itu meledak saat mencoba sandar di Amerika Serikat. Sebanyak 36 orang tewas. Rekaman ledakan ini mengguncang seluruh dunia, namun bukan hanya itu penyebabnya. Dulu kapal udara diisi dengan hidrogen, gas yang ringan tetapi sangat mudah meledak. Bahkan percikan dari listrik statis saja bisa menyebabkan bencana. Setelah bencana kapal udara Hindenburg, dunia mulai kehilangan kepercayaan pada teknologi ini. Pada saat yang sama, penerbangan berkembang pesat. Pesawat menjadi lebih cepat, lebih andal, dan lebih aman. Pesawat tidak tergantung pada cuaca seperti kapal udara dan mampu mengangkut lebih banyak kargo. Lembaga militer dan komersial pun beralih ke pesawat terbang. Kapal udara pun tersisih ke bayang-bayang. Mereka tidak pernah dilarang secara resmi. Pembuatannya saja yang dihentikan. Teknologinya sudah usang, investasi menghilang, para ahli pun beralih ke dunia penerbangan. Tampaknya era kapal udara telah berakhir untuk selamanya. Namun hari ini segalanya mulai berubah. Material baru, helium yang aman, mesin listrik, dan navigasi digital memungkinkan terciptanya kapal udara yang tidak hanya aman, tetapi juga ramah lingkungan. Mereka mengonsumsi bahan bakar jauh lebih sedikit, dapat terbang dengan lambat, lama, dan tanpa suara. Sangat ideal untuk mengangkut barang ke daerah terpencil, memantau sumber daya alam, bahkan untuk transportasi penumpang. Di Rusia, pembangunan kapal udara kini sedang bangkit kembali. Berkat proyek inovatif New Generation Airships, serangkaian pesawat aerostatik modern sedang dikembangkan. Mereka akan digunakan di Arktik, Timur Jauh, dan Siberia, di tempat-tempat di mana transportasi tradisional tidak efektif. Jadi pada dasarnya kapal udara tidak pernah benar-benar menghilang. Mereka hanya menunggu waktunya tiba. Dan mungkin dalam waktu dekat, kita akan kembali melihat kapal-kapal megah tanpa sayap, namun penuh harapan melintasi langit Rusia. Ingin tahu bagaimana cara berpartisipasi dalam pengembangan pembuatan kapal udara dan bahkan mendapatkan keuntungan darinya? Klik tautan di deskripsi video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.